Ini sebenarnya pengantar untuk ke pertemuan ketiga. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan ketiganya pas Pak Hadi membahas penghasilan neto fiskal itu terjembatani dari slide ini. Nah, jadi saya akan mulai dulu dari slide kosong dulu. Nah, jadi begini. Kalian sudah belajar subjek pajak, badan, yang mempunyai objek pajak. Objek pajak di sini sebenarnya yang PAT kan, yang kena pajak akhir tahun atau yang dikenakan tarif umum, bukan final, bukan BOP. Maka harus bayar pajak gitu ya. Maka harus bayar pajak. Nah, terus bayar pajak caranya bagaimana? Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kalau wajib pajak itu pembukuan, bisa orang pribadi, bisa badan, maka dia wajib akuntansi. Nah, maka kalian berbahagia sebagai makhluk akuntansi. Karena belajar pajak itu dasarnya adalah akuntansi. Nanti begitu lebih dalam lagi plus hukum, tapi utamanya akuntansi. Nah, akuntansi yang utama dalam pajak itu menggunakan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi biasa yaitu sales gitu ya, sales, COGS, jadilah gross profit, misalkan ini 100, gross profitnya 75, gross profitnya 25, saya singkat aja expense gitu ya, expense banyak-banyak gitu ya, 15, maka labanya, laba aja lah ya, campuran bahasanya, ini 10. Nah, ini kurang lebih seperti ini, akuntansi kan seperti ini. Nah, pajak punya aturan main sendiri. Pajak punya aturan main sendiri. Tidak selalu aturan di akuntansi diadopsi full oleh pajak. Tidak selalu. Maka beberapa cara pembukuan, cara pencatatan atau penyajian menurut akuntansi itu menjadi berbeda dengan pajak. Pajak mengatur khusus. Jadi artinya ketika menghitung pajak ya mengikuti aturan pajak, nggak pakai aturan akuntansi. Gitu. Contohnya yaitu tadi di penghasilan aja ya itu dalam pajak ada yang namanya final, ada yang namanya BOP, ada yang namanya selain itu atau yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Itu dalam penghasilan. Maka sales pun ini kalau dalam akuntansi nggak peduli. Emang pernah kalian dengar penjualan 100 miliar terus dirinci 90 miliar adalah penghasilan bukan objek pajak. Enggak pernah kayak gitu. Akuntansi enggak kayak gitu. Paling cuma jenis usahanya aja, 100 miliar itu dari mana. Gitu. Nah, dalam pajak peduli itu. Peduli bahwa, oh ini yang final, ada yang bukan, dan sebagainya. Oke, ya. Itu perbedaan pertama akuntansi dan pajak. Jadi pengklasifikasian penghasilan. Yang kedua, ada namanya di pajak itu ada namanya deductible expense dan undeductible expense. Ini bahasanya sok-sokan keren, tapi sebenarnya adalah biaya yang menurut pajak itu boleh dikurangkan atau ada yang tidak boleh dikurangkan. Contohnya adalah kalau expense berarti yang di expense ini ya, misalkan ya. Kita buat ilustrasi. Misalkan salesnya dalam akuntansi 100, di pajak tetap 100. Sales tetap 100, COGS tetap 75, maka gross profit tetap 25. Nah, expensesnya ternyata dalam pajak itu tidak 15. Dibilang, ini bebanmu enggak 15 ini, terlalu besar. Menurut aturan pajak itu cuma 12. Maka laba menurut pajak itu enggak 10, tetapi 13. Gitu. Pajak kayak gini, bisa kayak gini. Jadi kalau dalam akuntansi ini 10 itu laba, kalau dalam pajak ini namanya
penghasilan neto fiskal yang nanti akan menjadi penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan neto fiskal itu beda dengan penghasilan kena pajak sebenarnya, tetapi kemudian bisa sama. Makanya saya sebut yang 13 ini adalah penghasilan neto itu sebenarnya laba, sama dengan laba, ekivalen lah, mirip-mirip gitu ya. Jadi yang sebelah kiri laba akuntansi, yang 13 adalah laba menurut pajak atau laba fiskal atau penghasilan neto fiskal. Gitu. Angka inilah yang dihitung sebagai dasar nanti kemudian menghitung pajak. Loh, terus sekarang kita cek kenapa 15 di akuntansi berubah menjadi 12 dalam pajak. Oh, ternyata ada 3 expense sejumlah 3 yang undeductible expense, biaya atau beban yang tidak bisa dikurangkan dalam aturan pajak. Gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari mana sih biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam aturan pajak dan yang tidak boleh dikurangkan dalam aturan pajak. Nah, kalau hari ini kan kita bicara penghasilannya harus dibagi 3, final, BOP, PAT. Dalam hitung pajak itu penghasilannya yang PAT saja. Nah, biayanya pun nanti dicek mana yang boleh dikurangkan menurut pajak. Semua karena ada perbedaan antara akuntansi dan pajak, terutama di biaya, maka hal tersebut yang 3 ini kita menyebutnya adalah dalam bahasa pajak itulah koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal atau sesuatu yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kita nyebut koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal. Nah, penyesuaian fiskal ada 2. Nah, kita masuk ke sini. Koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Positif ini sudut pandangnya adalah sudut pandang dari Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi fiskal positif itu adalah positif menurut Direktorat Jenderal Pajak. Negatif apa? Negatif menurut Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang positif bagi Direktorat Jenderal Pajak? Yaitu yang membuat pajak terutang lebih tinggi. Apa yang membuat pajak terutang lebih tinggi? Yaitu kalau labanya lebih tinggi. Apa yang membuat labanya tinggi? Ya biasanya kalau bebannya dikurangi. Itu kan beban lebih tinggi, penghasilan lebih tinggi kan, labanya lebih tinggi kan, gitu. Nah, jadi kalau ada koreksi yang membuat laba kena pajaknya lebih tinggi, alias PPh-nya lebih tinggi, maka itu disebut koreksi fiskal positif. Karena apa? Menyenangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Positif, ini positif yang menyenangkan. Bukan COVID. Kalau COVID positif kita sedih ya. Lanjut. Kalau Direktorat Jenderal Pajak, kalau koreksi fiskal negatif apa? Yaitu negatif bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Yaitu apa? Yaitu yang membuat pajaknya lebih kecil. Atau lebih kecil, yaitu kalau ternyata penghasilan biayanya malah menjadi lebih besar. Gitu, ya. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi definisi fiskal positif negatif? Ini saya mengarang sendiri, nggak ada acuannya, tapi kurang lebih gitu ya. Sudut pandangnya Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan tanya, berarti dari expense 15 menjadi 12 itu disebut koreksi fiskal positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif karena Menguntungkan bagi DJP, Pak. Soalnya ya, labanya lebih tinggi. ya, baik. Ya itu menguntungkan buat DJP itu bahasa saya. Nanti kalian dimarahin DJP. Saya nggak untung kok. Maksudnya gini, yang membuat laba kena pajaknya lebih tinggi, nah, yaitu apa? Dan PPh terutama lebih tinggi. Ya, oke. Sip, terima kasih ya. Jadi ini adalah contoh koreksi fiskal positif. Itu, ya itu sebagai pengantar pertemuan ketiga besok.
Ya. Jadi nanti ya ini contoh koreksi fiskal positif nih. Pengurangan beban. Jadi dalam akuntansi bebannya 16, dalam pajak bebannya berapa? 14. Berarti ada 2 kan? 2. Bebannya berkurang 2 itu otomatis labanya menjadi meningkat. Maka itu koreksi fiskal positif. Contohnya apa? Ini nanti ya. Ini nggak usah dihafalin. Langsung ketemu kalian nanti di pertemuan keempat lah nanti insya Allah ya. Ini pengantar saja. Kemudian koreksi fiskal positif berikutnya penambahan pendapatan. Jadi menurut akuntansi, misalkan salesnya ini kan expense ya, expense. Salesnya itu 24, dalam pajak kalian mungkin nggak 24, ini 30. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata alokasi tahunnya dalam akuntansi mungkin tahun ini 24, kalian dalam pajak enggak, di tahun ini menjadi 30, tahun berikutnya lebih kecil, gitu ya. Jadi ada penambahan pendapatan, itu koreksi fiskal positif. Karena negatif. Koreksi fiskal negatif, pertama penambahan beban tadi ya, expense di akuntansi 14, di pajak ternyata 18. Kenapa seperti ini? Ini karena beban yang diakui oleh komersial terlalu kecil. Dalam pajak kenapa bisa lebih tinggi? Ada yang tahu? Kalau Anda tahu keren deh. Apa yang kira-kira membuat penambahan beban menurut pajak lebih tinggi? Contohnya apa? Siapa tahu kalian udah mencuri belajar. Atau ngarang tapi tepat. Kan mungkin aja. Nah, saya pengalaman gitu tuh, ngarang tapi tepat. Nah, nggak apa-apa kalau belum ketemu. Jadi contohnya gini, penyusutan, beban penyusutan di akuntansi 14, tetapi dalam pajak itu ada metode tertentu, ya, masa manfaatnya berbeda, masa manfaat menurut akuntansi dan menurut pajak, maka bisa jadi penyusutan menjadi 18. Gitu. Ini menjadi koreksi fiskal negatif. Pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan, contohnya apa tadi? Contohnya ya tadi pendapatan kan ada yang BOP, final gitu ya. Dalam akuntansi, dalam pajak, oh nggak bisa BOP final dipinggirin. Maka jadi pendapatnya lebih kecil. Maka itu koreksi fiskal negatif. Jadi sebenarnya BOP sama apa tadi final itu merupakan bagian dari koreksi fiskal negatif. Tapi nanti di belakang-belakang kalian belajar koreksi fiskal untuk BOP dan apa? BOP dan final itu letaknya tersendiri. Tidak digabung dengan yang beban-beban ya. Ingat-ingat aja nih kalimatnya Pak Marsono apa sih ini? Jadi kalau di SPT, ingat-ingat ya kalimat ini ya. Kalau di SPT, koreksi yang terkait BOP dan final itu tidak digabung dalam kelompok yang sama dengan koreksi tentang beban. Itu aja. Nanti kalian tahu, oh maksudnya ditaruh di sini toh, barisnya beda gitu ya. Tapi sebenarnya itu koreksi fiskal juga. Ya. Ini sudah semua dong berarti. Silakan. Nah, udah selesai nih jam 16. Maksimal 10 menit aja lah kalau kalian mau bertanya. Dari soal tahun lalu kalau udah belajar, kemudian apapun itu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang terkait dengan koreksi fiskal yang tadi, berarti dikatakan koreksi fiskal itu negatif ataupun positif itu setelah pengakumulasian semua komponennya, Pak. Maksud saya tadi kan ada itu misalkan penambahan pendapatan itu kan berarti nanti positif ya, Pak. Nah, kemudian ada juga penambahan beban, berarti kan itu negatif. Nah,
berarti kan ada koreksi fiskal positif sama negatif di situ. Tapi kita bisa menilai negatif atau positifnya berarti di apa maksudnya kayak di total efeknya gitu Pak, atau per Oke. komponennya Pak? Oke, baik. Bagus, pertanyaan bagus ya. Pertanyaan teknis ya. Jadi Maulana, jawabannya secara singkat adalah per komponen, per hal yang kita koreksi. Nah, contohnya di satu sisi, jadi di pos-pos di laporan laba rugi itu ada beban penyusutan, contohnya beban penyusutan. Menurut akuntansi untuk beban penyusutan aset ini 16, dalam pajak oh enggak 16, ini adalah 18, lebih tinggi. Maka ada koreksi kan? Koreksi untuk hal tersebut berarti adalah koreksi fiskal negatif. Untuk hal itu loh ya. Untuk hal itu. Padahal mungkin kalau ditotal dengan koreksi-koreksi yang lain, hasilnya mungkin berbeda. Itu nggak peduli. Jadi per komponen, per item ya, per peristiwa. Gitu. Jadi begitu juga kalau misalkan penghasilan penjualan menurut akuntansi 16 di tahun ini. Dalam pajak, oh nggak bisa, nggak 16 karena yang ini harus ditarik ke sini, harusnya 17. Oke, berarti itu akan ada koreksi fiskal positif ya, sebesar 1. Ada koreksi fiskal 1, koreksi fiskal negatif lainnya ini. Mungkin terakhirnya koreksi fiskalnya berbeda, entah positif atau negatif, tapi kita nyebutnya per komponen. Gitu ya Maulana ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak.